dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liyulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa qala aidan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa qala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi sahih fi ma rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, qala idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzabu man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Al-muslimun wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa The Fikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu untuk bertemu kembali melalui The Fikir TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan fikih pada pembahasan yang lalu, di mana pembahasannya masih fikih aktual, membahas masalah-masalah fikih yang sedang terjadi, yang sedang kita rasakan, yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin, ya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Pada pertemuan atau pada pembahasan yang lalu, saya menjelaskan tentang maqasidus syariah, di mana maqasidus syariah itu terdiri dari 3 tingkatan. Maqasidus syariah ad-daruriyah, maqasidus syariah al-hajiyah, maqasidus syariah at-tahsiniyah. Yang ini kemarin saya sudah jelaskan dan saya sudah bahas, plus saya juga sudah memberikan contohnya. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa ketika ada tarik-menarik, bahwa ketika ada ta'arud antara maqasidus syariah yang 3 ini, maka maqasidus syariah ad-daruriyah itulah yang diutamakan, itulah yang diprioritaskan. Kemudian pada pembahasan yang lalu juga saya sedikit menyinggung tentang ta'un, di mana ta'un ini atau wabah ini tidak hanya menimpa umat Rasulullah SAW, bahkan ta'un ini menimpa umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Bani Israel pun, karena kemaksiatan mereka yang begitu amat sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ta'un atau wabah. Kemudian pada umat Rasulullah SAW ada beberapa ta'un yang menimpa mereka. Di antaranya adalah ta'un Amawas yang terjadi pada tahun 18 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab, yang tentu di situ banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Kemudian juga ada ta'un yang disebut dengan ta'un Al-Jarib yang terjadi pada tahun 69
Hijriah, ya, di mana tahun ini juga cukup memakan banyak korban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa The Fikir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kondisi dan keadaan ya, kaum muslimin ya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, di mana saat ini ya, kita melaksanakan ibadah sholat fardu, kita laksanakan secara berjamaah namun di rumah masing-masing. Kita juga menunda ya, pelaksanaan sholat Jumat yang kemudian kita ganti dengan sholat zuhur. Dalam fikih ya, selalu ada perbedaan pendapat. Maka di sini saya akan jelaskan perbedaan pendapat. Yang pertama pendapat jumhur ulama, ya, pendapat mayoritas ulama, ya, baik mayoritas ulama di Indonesia maupun ulama di negara-negara Muslim lainnya, ya, seperti di Saudi, di Qatar, di Mesir, di Tunis dan negara-negara Muslim lainnya. Mereka semua, ya, mayoritas ulama ini, jumhur ulama ini, mereka semua, ya, mengatakan bahwa dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah dan boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Itu dalam rangka hifdzun nafs, dalam rangka menjaga diri kita, dalam rangka menjaga hidup kita. Ya, karena memang begitu virus corona ini cukup membawa bahaya bagi umat manusia. Ya. Dan memang bahaya virus corona ini bahayanya sudah muhaqqaq. Artinya bahayanya itu sudah jelas. Bahayanya sudah nyata. Nah, ketika sesuatu memiliki bahaya dan bahayanya sudah jelas, ya, sudah nyata, sudah muhaqqaq, maka ulama sepakat ya dibolehkan ya seseorang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan dibolehkan seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat. Di sana ada kaidah fiqhiyah. Ya. Kaidah fiqhiyah ini ya berbunyi, la yajuzu ta'tilul masalih al-muhaqqaqah khaufan min wuqu'i al-mafasid al-mauhumah. Ya. Artinya bahwa tidak boleh ya, kita mengabaikan maslahah yang nyata karena kita takut kepada maslahah yang memang belum pasti. Nah, kaidah ini bisa diterapkan di misalkan sebuah wilayah di negara Indonesia ini agak jauh dari perkotaan. Misalkan di sana masyarakatnya memang tidak ada interaksi dengan masyarakat luar sehingga tidak ada paparan virus corona. Ya, ketika dicek ya, semua masyarakatnya dicek ternyata semuanya negatif. Ya. Tidak ada yang ODP dan tidak ada yang PDP. Ya, semuanya setelah dicek mereka hasilnya adalah negatif. Ya. Kemudian mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian mereka juga tidak melaksanakan sholat Jumat dengan alasan karena mereka takut bahaya virus corona. Ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena di wilayah mereka ya, bahaya virus corona itu masih mauhum, masih tidak jelas, tidak nyata. Ya. Akan tetapi ketika di suatu daerah ya, di mana virus corona ini bahayanya muhaqqaq, bahayanya sudah pasti, sudah nyata, apalagi sudah dalam zona merah, ya, tentu ini sudah sangat memenuhi syarat bagi kaum muslimin untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah dan bisa melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Ya, tentu pelaksanaan sholat berjamaah di rumah ini
ini bukan hanya berlaku untuk perorangan, tetapi ini berlaku untuk masyarakat yang ada di situ. Semua kaum muslimin yang berada di situ. Ini bukan berlaku hanya untuk personal boleh tidak melakukan sholat Jumat, tetapi ini juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Dan ini memang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada muazzinnya, ketika itu memang suasananya sedang hujan lebat, kemudian cuaca dingin, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada muazzinnya, dalam sebuah riwayat muazzinnya adalah Ibnu Umar, Ibnu Umar mengumandangkan azannya dengan ucapan sallu fi rihalikum, artinya sholatlah kalian di rumah kalian, di tempat tinggal kalian masing-masing. Hadis ini secara lahiriah memberikan pemahaman kepada kita bahwa saat itu tidak ada jamaah seperti jamaah pada hari-hari biasa. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya agar mereka sholat di rumah masing-masing karena memang ada hujan lebat, karena emang cuaca sangat dingin. Jadi mereka semuanya sholat di rumah masing-masing. Jadi tidak ada jamaah. Sampai kita juga mungkin memahami bahwa Rasul pun tidak berjamaah. Dari mana kita memahami bahwa Rasul pun tidak berjamaah? Karena emang Rasul itu ketika dia memerintahkan kepada sahabatnya, dia mengerjakannya. Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk sholat di rumah sementara dia berjamaah dengan sahabat yang lain. Ini sepertinya tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena emang Rasulullah ketika memerintahkan beliau selalu mengerjakan. Nah, ini sebagai bukti bahwa sholat berjamaah pun pada hari itu di zaman Rasulullah SAW itu tidak dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang berada pada saat itu di tempat tersebut. Kemudian pada masa hidup Ibnu Abbas, kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah habrul ummah, dia adalah ulama umat ini, dia adalah tarjumanul Quran, dia adalah mufassir yang paling luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Di masa Ibnu Abbas ini, ketika hari Jumat, di mana pada hari itu terjadi hujan yang sangat lebat. Akhirnya Ibnu Abbas memerintahkan kepada muazzinnya, dengan ketika azan dengan ungkapan sallu fi rihalikum. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Jadi pada masa itu, pada zaman Ibnu Abbas itu, dan pada saat itu, di mana saat itu adalah cuacanya sangat hujan sangat lebat, di mana Ibnu Abbas memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan sholat Jumat, tetapi untuk melaksanakan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, ini bisa kita pahami bahwa pada zaman Ibnu Abbas, di tempat Ibnu Abbas tinggal pernah tidak dilaksanakan sholat Jumat karena ada uzur, dan itu uzur untuk seluruh kaum muslimin yang berada di lingkungan Ibnu Abbas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa The Fikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah argumentasi bagi jumhur ulama yang membolehkan bagi kaum muslimin baik perorangan
maupun secara komunitas untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah masing-masing atau untuk menunda pelaksanaan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Kemudian mari kita lihat sekarang argumentasi ya orang yang mengatakan bahwa tetap ya kita harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekalipun kondisinya seperti ini, sekalipun kondisi wabah virus corona ini cukup mengkhawatirkan. Ya. Mereka memiliki argumentasi. Ya. Yang pertama, alasan mereka di mana mereka harus tetap berpendapat harus tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat. Dalilnya adalah atau argumentasinya adalah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menjelaskan ana ainda dzanni abdi bi. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, tentu hadis sahih. Artinya bahwa kata Allah itu saya itu ya terserah sangkaan hamba saya kepada saya. Kalau hamba saya menyangka, mengira bahwa dia ya ketika keluar rumah kemudian membuat sholat berjamaah, ya dia menyangka aman-aman saja, tidak ada bahaya, tidak akan terkena paparan virus corona, ya maka saya akan lakukan sesuai dengan apa yang disangkakan hamba saya. Tetapi ketika hamba saya mengira bahwa ketika keluar berkumpul di masjid akan menyebabkan terpaparnya corona, maka itu pun akan terjadi. Jadi ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari virus corona, ya sekalipun mereka kemudian kumpul dan melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan sesuai dengan apa yang mereka sangka. Tetapi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari sekarang kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang husnuzon kepada Allahnya sangat tinggi. Ya, tidak ada orang yang memiliki husnuzon kepada Allahnya melebihi husnuzon Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekalipun Rasulullah husnuzon ya, kepada Allahnya tinggi, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau selalu memakai baju perang. Ya. Beliau selalu memakai penutup kepala dari besi. Ya. Padahal dia selalu husnuzon kepada Allah bahwa Allah dalam peperangan menjaga beliau, bahwa Allah dalam peperangan akan menyelamatkan beliau, tetapi itu tidak membuat kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk medan perang tanpa baju besi, tanpa pelindung kepala. Tetap Rasul memakai baju besi, tetap Rasul Shallallahu alaihi wasallam memakai pengaman kepala dari besi. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki husnuzon yang begitu amat sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa husnuzon ya tetap harus dibarengi dengan ikhtiar, ya. Maka dengan dibarengi ikhtiar, maka husnuzon seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada tingkat yang sangat baik. Ini alasan mereka mengapa mereka masih memiliki pandangan untuk tetap sholat berjamaah, ya karena emang ana inda zanni abdi bi. Itu pandangan yang pertama yang bisa kita lemahkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk medan perang. Kemudian argumen yang kedua bagi orang yang mengatakan bahwa mereka tetap harus melaksanakan salat berjamaah dan salat Jumat. Argumen yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Adi. Hadis ini berbunyi, Innallaha idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat
an umaril masajid. Ya. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ya dari langit kepada penduduk bumi, maka musibah itu akan Allah jauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Ya. Ketika Allah ingin menurunkan musibah, ya, maka musibah itu hanya menimpa orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Adapun umarul masajid, adapun orang-orang yang selalu meramaikan masjid-masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan mereka dari penyakit, dari musibah dan sebagainya. Tapi memang hadis ini ya, oleh Syekh Albani ya, hadis ini dianggap dhaif. Ya. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, dalam kitabnya Jami'ul Ahadits ya, dia menjelaskan ya, bahwa dalam hadis ini ada sanadnya ya, yang bernama Zafir bin Sulaiman. Dia mengatakan Zafir bin Sulaiman ini kathirul ghalat. Dia banyak salahnya dalam meriwayatkan hadis. Ya. Bahkan dia bilang juga ahadithuhu maqlubatul isnad wa maqlubatil matni wa amatu ma yarwihi la yutaba alaihi. Jadi Imam Suyuti mengatakan bahwa hadis Zafir bin Sulaiman itu selalu maqlubatul matan wal isnad. Jadi baik matannya maupun sanadnya selalu maklubah, ya, bercampur baur, ya, tidak teratur, ya, banyak yang tertukar. Jelas ini indikasi bahwa hadis itu kemudian menjadi hadis yang dhaif. Jadi hadis ini ya adalah hadisnya dhaif. Kemudian argumentasi yang ketiga yang digunakan oleh orang yang masih berpendapat bahwa kita harus tetap berjamaah, ya, sekalipun dalam kondisi seperti ini adalah hadis qudsi, ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dijelaskan pada hadis qudsi ini la ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila umari buyuti al mutahabina fiyya wa ila al mustaghfirina bil ashar saraftu anhum. Inti dari hadis ini memang sama dengan inti hadis yang pertama, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azab kepada penduduk bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat ya para umarul masajid, orang-orang yang mendatangi masjid, orang-orang yang meramaikan masjid, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab yang ingin Allah timpakan. Hadis ini lagi-lagi oleh Syekh Albani dianggap dhaif, ya, dianggap lemah ya, dalam kitab Dhaifu Al-Jami dijelaskan oleh beliau. Jadi dua hadis ini kedua-duanya adalah dhaif. Jadi tidak bisa dipakai berargumentasi. Ditambah ya, selain hadis ini dhaif, hadis ini juga berlawanan dengan hadis sahih. Ya. Di sana ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzabu man kana fihim, thumma bu'ithu ala a'malihim." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab, musibah, ya, taun, ya, maka azab itu, musibah itu akan menimpa semua orang yang berada di lokasi tersebut. Akan menimpa orang yang banyak maksiatnya dan akan menimpa orang yang soleh. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan binasa dengan azab tersebut padahal banyak orang-orang soleh di antara kami? Ya. Kata Nabi, "Na'am, idza kathura al-khabath." Betul. Iya. Yang banyak maksiatnya akan binasa, yang soleh pun akan binasa kena azab tersebut. Idza kathura al-khabath. Ya, ketika maksiat ini betul-betul merajalela. Ya. Kemudian selain hadis
yang dua lemah tersebut kemudian bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis itu juga bertentangan dengan realita yang ada. Ya. Di mana ketika taun Amawas menimpa penduduk Syam, ya, yang meninggal itu bukan hanya mereka-mereka yang ahli maksiat, tetapi sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka pun itu meninggal terkena oleh taun. Ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal karena taun. Mu'ad bin Jabal meninggal karena taun. Surahbil bin Hasanah meninggal karena taun. Yazid bin Abi Sufyan meninggal karena taun, dan orang-orang soleh lainnya. Nah, tentu mereka ini adalah umarul masajid. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa meramaikan masjid, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tetapi ketika ada taun, mereka pun ikut terkena, bahkan meninggal karena taun tersebut. Jadi memang dua hadis tersebut ya begitu amat sangat lemah gitu kan. Kelemahannya 3. Yang pertama, hadis itu lemah ya. Yang kedua, kelemahannya di sana ada hadis sahih yang berlawanan maknanya dengan kedua hadis tersebut. Yang ketiga adalah bahwa kenyataan itu bertentangan dengan hadis tersebut. Jadi memang kedua hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwa kita harus tetap melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid di tengah wabah corona ini. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada azab Allah, kepada wabah, kepada corona ya yang sekarang sedang terjadi, di mana wabah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah, ya, kenapa ketika kita misalkan menghindar diri dari berjamaah di masjid, tetapi kita melihat di sana ada banyak pasar yang dibuka, ya, sehingga di sana banyak orang kumpul. Iya. Kenapa tidak? Kenapa hanya masjid saja yang kemudian tidak ada orang kumpul di sana? Iya. Jawabannya adalah dengan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, apakah virus corona ini sudah berhenti penyebarannya atau tidak? Jawabannya adalah virus corona sampai saat ini penyebarannya tidak berhenti, bahkan semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Ya karena masih banyak orang kumpul di pasar. Jadi orang-orang yang kumpul di pasar itulah mereka kemungkinan menyumbang, atau tempat-tempat kumpul lain selain di pasar itulah yang menyumbang bahwa virus corona ini terus bertambah kasusnya, dan masjid karena emang tidak ada jamaah tidak ikut menyumbang atas bertambahnya kasus corona ini. Walillahi alhamdulillah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa The Fikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sekalipun kita tidak melaksanakan sholat berjamaah gitu kan karena ada uzur ya. Ini tetap ya kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Iya. Kita sholat di rumah ya. Tetapi nilai pahala sholat kita di rumah itu sama dengan nilai pahala sholat kita berjamaah di masjid. Ya, kenapa? Karena sebetulnya kita ingin sholat berjamaah, tetapi karena ada uzur, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya kita melakukannya di rumah. Dan sekalipun kita kerjakannya di rumah, maka tetap kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahum al udhr. Jadi kata Rasulullah, ya ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk bersama sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku ya, di Madinah itu banyak sekali kaum muslimin yang mereka tidak ikut perang. Ya.
yang mereka tetap berada di Madinah. Mereka tidak ikut perang, mereka tidak ikut melakukan perjalanan yang melelahkan. Kita ini berperang, kemudian melakukan perjalanan yang melelahkan, tentu pahalanya banyak. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang berada di Madinah, yang mereka tidak bisa ikut perang, padahal mereka ingin perang, ingin berjihad di jalan Allah? Apakah mereka dapat pahala? Iya, mereka dapat pahala, dan pahalanya sama dengan Rasulullah SAW dan sama dengan sahabat Rasulullah yang ikut dalam peperangan Tabuk. Ya, itu karena emang mereka tidak ikut perang karena ada uzur. Iya. Ketika ada uzur, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pahala yang sama. Jadi, apa yang sekarang ini kita lakukan, sholat berjamaah di rumah, itu pahalanya itu adalah sama dengan ketika kita sholat di masjid. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa The Fikir TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita mendapatkan pahala berjamaah, salah satu keistimewaan dengan adanya taun ini, kelebihan keutamaan taun ini adalah salah satu diantaranya adalah bahwa orang yang meninggal dengan sebab taun, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Subhanallah, ini luar biasa. Jadi seseorang yang meninggal kena taun, kena virus corona ini, jika dia seorang muslim, jika dia ikhlas menerima ini semua, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari, katanya at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Jadi taun ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yang terkena taun akan mendapatkan pahala syahid. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Rasulullah ditanya oleh Aisyah tentang taun. Kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban beliau adalah kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'u faja'alahu rahmatan lil mu'minina. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri asyahid. Intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa taun ini memang azab yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki. Tetapi buat orang yang beriman ini rahmat. Ini adalah kasih sayang. Jadi kaum muslimin yang terkena virus corona ini itu adalah menurut Rasulullah SAW itu adalah rahmah. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, gitu kan. Bahkan kita kaum muslimin akan mendapatkan pahala syahid. Nah, ini bagi yang kena virus kemudian meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Sekarang bagaimana dengan yang terkena virus tetapi dia tidak meninggal? Terinfeksi virus, kemudian diobati dan sembuh. Apakah dia mendapat pahala syahid? Iya, dia pun mendapat pahala syahid. Ya, tentu pahala syahidnya tidak sama dengan pahala syahid orang yang meninggal. Sekarang bagaimana dengan orang yang berada di tempat di mana berjangkitnya virus corona, kemudian dia tidak terinfeksi, dia dalam keadaan sehat-sehat saja? Apakah dia juga akan mendapatkan pahala syahid? Iya, dia juga akan mendapatkan pahala syahid, tetapi pahalanya tidak sama, karena emang pahala syahid ini tidak sama. Dia dia tergantung syahidnya tersebut. Jadi emang dia berbeda-beda. Jadi emang orang yang meninggal terkena taun dapat pahala syahid, orang yang terkena taun kemudian tidak meninggal sembuh dapat pahala syahid, dan orang yang tidak terkena taun pun
ya dia akan mendapatkan pahala syahid. Intinya jika dia meyakini bahwa taun itu akan mengenai kita atau tidak, itu adalah semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sebagai penyenang hati kita, penghibur hati kita bahwa memang buat kaum muslimin ini adalah rahmah. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal ketika terjadi taun di Syam, dia berkhutbah di depan kaum muslimin. Khutbahnya adalah qala inna hadza rahmatu rabbikum wa da'watu nabiyyikum wa qablu salihin qablakum Allahumma a'ti ala mu'adzin hadzahum min hadzal amr fanazala fawajada ibnahu bil mauti. Ini sebuah khutbah yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika taun Amawas sedang menjangkit. Artinya dia mengatakan inna hadza rahmatu rabbikum, sungguhnya taun Amawas ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian tidak perlu terlalu panik yang berlebih-lebihan. Kita ini sedang dapat rahmat oleh beliau, diungkapkan. Kemudian wa da'watu nabiyikum, dan taun ini adalah doa Nabi. Karena emang salah satu doa Nabi adalah kata Rasulullah, Allahumma ij'al fana ummati qatlan fi sabilika bi ta'ni wa ta'un. Ini doa Nabi, ya Allah, jadikanlah pana ummati, meninggalnya umatku dalam jumlah banyak ini itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan adanya wabah taun. Jadi emang ini didoakan oleh Rasulullah SAW agar umatnya ini kalaupun meninggal dalam jumlah besar, meninggalnya dalam peperangan dan meninggalnya dalam keadaan ada wabah taun. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, wa da'watu nabiyikum, jadi taun ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qabdu sholihin qablakum, dan memang taun itulah di situ orang-orang yang soleh Allah panggil untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini berdoa, Allahumma a'ti ala mu'adzin hadzahum min hadzal amri. Ya Allah, jadikan keluarga Mu'adz ini bagian dari orang yang mendapatkan rahmat ini. Artinya, ya Allah, jadikan keluarga Mu'adz ini bagian dari yang kena taun Amawas ini. Makanya setelah beliau turun dari khutbahnya, pulang ke rumah, kemudian dia mendapatkan anaknya Abdurrahman bin Mu'adz terkena taun, kemudian meninggal. Setelah anaknya meninggal, kemudian dia terkena taun dan dia pun meninggal. Jadi emang taun ini tetap kita perlu waspada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita waspada, tetap kita berusaha untuk menghindari taun ini, ya. Tetapi setelah kita menghindari semaksimal mungkin, kemudian dia menimpa kaum muslimin, maka itu adalah rahmat bagi yang tertimpa, karena Allah akan memberikan pahala syahid kepada mereka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.